pertama di dunia. Cina bangun bulan buatan di bumi. Cina telah membangun bulan buatan di bumi yang mensimulasikan kondisi gravitasi rendah. Ini akan menjadi yang pertama dari jenis di dunia. Fasilitas diperkirakan memakan atau memainkan peran kunci dalam misi bulan Cina di masa depan. Pada Selasa, ilmuwan Li Ruilin dari Universitas Pertambangan dan Teknologi Cina mengatakan proyek bulan buatan di kota timur Suzhou diluncurkan secara resmi dalam beberapa bulan mendatang. Li menggambarkan program itu sebagai pertama dari jenisnya di dunia. Dibutuhkan simulasi bulan ke tingkat yang sama sekali, seperti dapat membuat gravitasi menghilang dan dapat berlangsung selama yang Anda inginkan, paper dia. Fasilitas ini terdiri dari ruang vakum yang menampung bulan dan diameter 60 cm. Lanskap seperti bulan terdiri dari bebatuan dan debu yang sering ditemukan di bulan sesungguhnya. Lanskap buatan ini didukung medan magnet seperti bulan dengan gravitasi kira-kira 1/6 kekuatan gravitasi di bumi. Jika medan magnetnya cukup kuat, benda ringan tertentu seperti katak atau kastanya dapat melayang. Li mengatakan proyek tersebut kemungkinan akan memainkan peran penting dalam mempersiapkan misi Cina ke bulan. Kehadiran bulan buatan memungkinkan para ilmuwan menguji peralatan dan bahkan mencegah kesalahan perhitungan yang dapat terbukti mahal jika terjadi di bulan sesungguhnya. Beberapa eksperimen seperti uji tumbukan hanya perlu beberapa detik, ungkap Li. Dia menambahkan yang lain seperti pengujian merangkak dapat memakan waktu beberapa hari. Ilmuwan mencatat bahwa itu juga dapat digunakan untuk menguji apakah pencetakan 3D bekerja di bulan atau apakah pemukiman bulan akan mampu bertahan. Beberapa eksperimen yang dilakukan di lingkungan simulasi juga dapat memberi kita berperan atau beberapa petunjuk penting seperti di mana mencari air yang terperangkap di bawah pemukiman atau permukaan, ujar dia. Li mengatakan sejumlah inovasi teknis diperlukan untuk membuat fasilitas umum. Dia mencatat gaya magnet yang dibutuhkan untuk menciptakan atmosfer sangat kuat sehingga dapat merobek komponen seperti kabel, superkonduktor, dan membuat banyak komponen logam menjadi tidak berguna. Cina krisis energi, apa kabar matahari buatan? Cina sedang alami krisis energi karena pasokan listrik berkurang, penyebabnya faktor cuaca yang membuat produksi batu bara terhambat. Lantas bagaimana kabar matahari buatan Cina yang diklaim bisa memberikan pasokan energi besar bagi Cina? Matahari buatan Cina disebut-sebut dapat menyinari negara tersebut selama 1 dekade alias 1 dasawarsa atau 10 tahun. Tapi tentunya ini bakal terjadi jika proyek tersebut mendapatkan persetujuan akhir dari pemerintah di bawah kendali Presiden Xi Jinping. Dilansir dari South China Morning Post, pembangunan reaktor fusi nuklir diperkirakan rampung pada awal 2030 mendatang jika pemerintah Beijing mendukungnya. Hal tersebut dikemukakan Profesor Song Yun Tao kepada media lokal pada konferensi pengendalian karbon di Beijing seperti dikutip. Pada hari Jumat kemarin, teknologi fusi yang dikenal sebagai matahari buatan disebut dapat menyediakan pasokan energi bersih tanpa akhir dengan mensimulasikan fusi nuklir di matahari. Pemerintah telah meminta para ilmuwan untuk membuat persiapan untuk China Fusion Engineering Testing Reaktor, termasuk merancang teknik membangun fasilitas pengujian besar di kota Hefei, Provinsi Anhui. Tetapi menurut Song yang juga Direktur Institut Fisika Plasma di Hefei, persetujuan akhir masih tertunda karena tujuannya agar
CFETR menjadi fasilitas pertama yang menghasilkan listrik dengan panas fusi. Rencana ini membuat serta tantangan yang ada, yaitu mengendalikan gas yang sangat panas, hidrogen dengan suhu di dalam reaktor yang diperkirakan mencapai atau melebihi 100 juta derajat Celcius. Pada tahap pertama operasinya, matahari buatan ini dirancang untuk menghasilkan keluaran daya yang stabil yang diperlukan untuk menghasilkan listrik sebesar 200 MW, kira-kira sebesar pembangkit listrik tenaga batu bara kecil. Reaktor fusi Cina bukan yang pertama di dunia dengan konstruksi yang hampir selesai pada reaktor eksperimental termonuklir internasional di Prancis Selatan yang dapat menyala pada 2025. Namun setelah beberapa kali penundaan, setelah dimulai sejak tahun 2007, ITER menjadi proyek ilmiah internasional termahal dalam sejarah. Proyek ini menelan biaya antara 45 miliar US dollar hingga 65 miliar US dollar atau setara dengan 644 sampai 929 triliun, kurs 14.300 rupiah, dan Cina menjadi salah satu negara yang terlibat di dalamnya. Meskipun itu membawa gagasan matahari buatan untuk membuahkan hasil pertama kalinya, pembakaran yang akan dihasilkan tidak dapat dipertahankan untuk menghasilkan energi yang cukup untuk produksi listrik seperti yang diinginkan oleh reaktor Cina. Song mengatakan Cina dan negara lain mendukung dan mengikuti kemajuan di Perancis sambil menggunakan pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan untuk ITER untuk meningkatkan proyek reaktor fusi mereka sendiri, dan perlombaan untuk membangunnya pun semakin panas. Penelitian fusi Cina dimulai dengan perangkat keras dan teknologi Rusia dan telah mendapatkan posisi terdepan di lapangan dalam beberapa tahun terakhir. Song mengatakan tujuan proyek Cina berikutnya adalah meningkatkan waktu pembakaran menjadi 400 detik, kemudian 1000 detik. Perkembangan fusi nuklir kurungan magnet secepat pengembangan chip unit pemrosesan pusat komputer. Matahari buatan Tiongkok sudah nyala, ada peringatan bahaya bisa lelehkan bumi. Tiongkok rupanya sangat berambisi untuk mencari energi baru, salah satunya di bidang nuklir. Sejumlah peneliti di negeri tirai bambu bahkan dilaporkan telah berhasil menyalakan matahari buatan mereka yang berupa reaktor fusi nuklir pada Jumat lalu. Proyek Tiongkok tersebut mendapat tanggapan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan, Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batan. Dandang Purwadi memperingatkan jika matahari buatan Tiongkok itu memiliki risiko berbahaya bisa melelehkan bumi. Pelelehan bumi bisa terjadi jika proyek itu gagal dan mengalami kebocoran.